Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi untuk pengajian ini kita tetap memakai makna pesantren ya, biar melestarikan ya bacaan utawi iku ya. Meskipun nanti keterangannya bisa memakai bahasa Indonesia ya sebagai bahasa persatuan ya. Jadi kalau di pesantren-pesantren salaf ya, pesantren-pesantren kuno ya, itu mereka mengkaji dengan memakai makna ya pesantren ya. Jadi di situ akan diketahui ya, mungkin lafalnya ya, dari segi kedudukannya, i'rabnya, termasuk alamatnya, termasuk bentukannya ya, di tasrifannya, i'lalnya dan sebagainya ya. Jadi mengetahui tata bahasa Arab ya, secara detail ya. Nah itu bedanya orang yang bisa baca kitab dengan apa? Dengan hanya terjemahan biasa. Jadi mungkin kalau terjemahan menurut kosakata itu mungkin mudah ya, tapi nanti kurang tajam ya pemahamannya. Dan posisi lafal ini bisa mempengaruhi ya, dari segi mungkin sastranya, dari segi mungkin kandungan baik yang tersurat maupun tersirat ya. Kalau dulu orang-orang Jawa itu ya sederhana ya, kasih tanda ya, opo, sopo ya, fa'il ya, tandanya fa alif ya. Misalnya eng ya, maf'ul ya, maf'ulnya lihat dulu maf'ulnya maf'ul apa ya, maf'ul bih ya, mem fa ya, eng ya. Misalnya maf'ul mutlak mem ta ya, kelawan. Misalnya maf'ul ma'ah mem ain ya, sartane ya, dan seterusnya ya. Jadi itu di samping untuk memudahkan mengingat kedudukan suatu lafal ya, juga akan membantu apa? Pemahaman yang tepat ya. Ya, jadi sekali lagi kalau terjemah bebas itu bisa-bisa saja ya, tapi untuk detailnya itu tentunya berbeda ya. Orang yang tahu nahwu shorof ya, orang yang tahu balaghah ya, ilmu-ilmu alat ini tentunya hasilnya akan berbeda ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadhihi sanati lan ing dalem iki taun. Benar ya, halaman 5 ya. Kita maknai. Hadasat terjadi apa ghazwatu Bani Qainuqa, perang Bani
Bani Qainuqa. Wa hum utawi Bani Qainuqa iku kaum mi Yahudil Madinati saking wong Yahudine kota Madinah. Khanu kang cidra khianat sapa kaum al-ahda ing janji. Fahasara nuli ngepung hum ing kaum sapa ar-rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Potoro dalan nundung ing Mesir. Sapa rasul hum ing kaum minal Madinati saking kota Madinah. Jadi Madinah itu kota ya. Artinya kota ya. Kalau sudah dikasih al itu menjadi ma'rifat ya. Jadi Madinatir Rasul. Kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu namanya Yathrib ya, atau istilah lain Thaibah. Di Madinah ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan punya keistimewaan 2 kali lipatnya Makkah ya. Ya. Makanya Haramain ini ya, kalau mau menjawab pertanyaan lebih utama mana Makkah dan Madinah ya. Jawabannya apa? Hah? Lebih utama Madinah tentunya ya. Kemudian tanah mana yang lebih utama ya? Apakah tanah yang di situ ada Baitullah ya, Ka'bah, atau tanah yang di situ ada makam ya, ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya gimana jawabannya? Mayoritas mengatakan lebih utama tanah yang di situ ada jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanahnya wangi ya, tanahnya itu harum ya. Jadi Rasulullah itu wafat di pangkuan Siti Aisyah di kamar beliau ya. Dan setiap nabi kalau wafat pasti dimakamkan di tempat wafatnya. Makanya di situ tempatnya ya. Jadi di rumah Nabi sendiri yang dulu berdampingan dengan masjid ya. Kalau sekarang sudah menyatu menjadi satu gedung ya, satu masjid besar ya. Jadi adanya perluasan masjid ya. Nah ini pada tahun kedua Hijriah ada perang namanya perang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini kaum Yahudi yang mengkhianati perjanjian ya. Biasanya orang kalau non muslim, orang kalau tidak punya keimanan ya, itu mudah sekali melakukan keburukan, kejahatan ya. Nah, ini orang Yahudi mengkhianati ya, mencederai perjanjian yang telah disepakati. Maka tindakan Rasul adalah mengepung mereka, kemudian mengusir mereka dari kota Madinah. Jadi dikepung terus ditundung ya, dicutek ya. Jadi orang-orang yang menyalahi kesepakatan itu kan orang munafik ya, pengkhianat ya. Pengkhianat itu ya dimanapun akan tampak pengkhianatannya ya. Wafi halan ing dalam sana tahawwalat dadi pindah apa al-qiblatu qiblat min Baitul Maqdis saking Baitul Maqdis ya Ka'bati maring Ka'bah. Wa furidha lan difardhuake apa shaum Ramadan apa saulan Ramadan wa zakatu fitri lan zakat fitrah
wa zakatul amwali lan zakat pira-pira bondo, wa sunnat lan disunahake apa sholatul idaini salat riyaya loro. Jadi ketika Nabi dulu di Makkah itu dakwahnya masih tentang ketauhidan ya, tentang penanaman keimanan, tentang hati ya, tentang hubungan ubudiyah ya, hubungan kepada Allah ya. Nah, ketika nanti sudah hijrah ke Madinah, ini mulai pensyariatan ibadah-ibadah yang lain ya, yang lebih luas cakupannya ya. Bahkan tentang muamalah ya, tentang yang lain-lain ya, banyak ya. Menata kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa, bernegara. Jadi pada tahun kedua Hijriah ini terjadi perpindahan kiblat. Dulu pernah kiblat itu di Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis itu berarti di Masjidil Aqsa. Sebenarnya Rasul itu sebelumnya memang merindukan kiblat itu kembali ke Ka'bah ya. Dia melihat langit ya, terus kelangenan ya, cara Jawane ya, angen-angen pengen banget nak kiblat itu pindah ning Ka'bah Baitullah yang Mekah. Nah, waktu menghadap ke Baitul Maqdis itu sekitar 16 bulan ya. Kemudian Allah ini memahami ya isi hati Rasul ya, kerinduan beliau, terus akhirnya kiblat kembali dihadapkan ke Ka'bah, ke Baitullah ya. Itu perpindahannya saat sholat zuhur ya. Jadi 2 rakaat itu menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap Baitullah ya. Makanya saat sholat di situ itu nanti masjidnya ya terkenal dengan masjid apa? Qiblatain ya. Jadi masjid yang dibuat sholat waktu itu apa? Terjadi perpindahan kiblat. Lah waktu Nabi menghadap Baitul Maqdis itu memang diolok-olok ya sama orang-orang Yahudi ya. Jari Islam kok kiblatnya kok ning ngene Baitul Maqdis ya. Ya, di situ kan ada tembok ratapan ya, miliknya orang Yahudi ya, diakui sebagai milik orang Yahudi ya. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu dibuat rebutan ya. Bahkan oleh orang Nasrani juga ya. Kemudian tahun ini diwajibkan puasa ya. Puasa Ramadan baru diwajibkan. Sebelum itu belum wajib ya. Belum ada kewajiban untuk puasa Ramadan. Ya. Di awal-awal Islam itu tidak ada puasa Ramadan ya. Ya, setelah puasa ini kan hatinya menjadi luluh ya. Nafsunya tidak bergejolak ya. Jadi bisa merasakan penderitaan fakir miskin ya. Jadi diharapkan bisa mudah untuk membantu mereka ya. Kemudian pada Idul Fitrinya diwajibkan apa? Membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ya. Zakat untuk menyucikan jiwa ya. Ya, itu kewajibannya itu individu ya. Cuma ditanggung oleh yang menanggung nafkah ya. Jadi yang mengeluarkan itu yang menanggung nafkah itu yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi walaupun orangnya bayi ya,
asal menemui akhir Ramadan dan awal Syawal itu tetap dikeluarkan zakatnya ya, zakat fitrah. Walaupun orangnya gila ya, itu tetap dikeluarkan zakat fitrahnya ya. Jadi patokannya apa? Menemui akhir Ramadan dan awal Syawal. Kemudian diwajibkan lagi zakat harta benda ya, zakat mal ya, zakat mal. Kadang-kadang wong ning mal seneng tapi kon zakat mal susah ya, repot ya. Kemudian tahun ini juga disunahkan sholat Id, sholat 2 hari raya ya, Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini semua terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi syariat itu bertahap ya. Ajaran Rasul itu sedikit demi sedikit ya. Makanya kalau ada orang ya semua berproses ya. Semua untuk menjadi baik itu butuh proses ya. Untuk menjadi sempurna ada tahapan-tahapannya ya. Wa tazawwaja lan garwa sapa Aliyun sahabat Ali bi Fatimah kelawan Siti Fatimah wa umruhu hale utawi umure Ali ibu ihda wa isrina selikur apane sanatan taune wa umruha utawi umure Fatimah iku khamsa asyrata 15 apane sanatan taune wa fiha lan ing dalem sana dakhala dukhul itu masuk, maksudnya malam pertama ya, berhubungan suami istri. Sebab Rasul Kanjeng Rasul bi Aisyah kelawan Siti Aisyah. Di tahun kedua Hijriah ini Rasulullah punya hajat ya, duwe gawe gadah damel ageng menikahkan putrinya ya, Siti Fatimah mendapatkan Sayyidina Ali. Ini masih muda ya. Sahabat Ali ini umurnya 21, sedangkan Siti Fatimah umurnya 15 tahun. Di menikah berusia muda ya, berusia muda. Kalau di Indonesia itu ada batasan ya, batasan nikah ya. Diharapkan tidak ada usia dini yang menikah ya. Karena biasanya kalau masih muda itu masih banyak kegoncangan ya. Tetapi ketentuan itu nanti khawatirnya kalau ada orang kecelakaan ya, nah itu repot ya. Ya biasanya sidang ya, untuk bisa ya setidaknya apa meresmikan catatan nikahnya itu ya. Pada tahun kedua Hijriah ini pula Rasul dukhul ya dengan Siti Aisyah ya. Jadi Siti Aisyah ini bahkan masih bocah ya, dipersunting Nabi itu ketika umur 7 tahun ya. Waktu itu masih sangat muda belia ya. Makanya belum diajak ke ranjang, belum ya, belum. Nanti di istilahnya ya didukhul ya. Malam pertama itu ketika usia 9 tahun ya. 9 tahun ini berarti tahun kedua Hijriah ini. Di usia 9 tahun kan usia sudah mulai balik ya. Wa fi hadis sanadilan ing dalam iki taun tuwfiyat sedo sapa Ruqayyah bintur Rasuli kang dadi putrine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini pula ya
putri Nabi yang bernama Ruqayyah wafat ya. Jadi Nabi itu punya putra-putri ya. Berapa putranya? Putranya berapa? Mosok 4 dan 3 ya. 4 laki-laki 3 perempuan ya. Lah, kalau yang laki-laki ini sebelum balik wafat semua ya, wafat semua. Dulu Abah Mahdum ya, ayah saya itu bilang seandainya ada putranya Nabi yang sampai balik itu tentunya akan jadi Nabi ya. Nah, tapi tidak mungkin ya, karena Nabi sudah ditutup ya. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Itu memang ya putra-putranya Rasulullah ya, yang jenis kelamin laki-laki ini wafatnya sebelum balik semua ya. Lah untuk keturunan Rasul, keturunan Nabi Muhammad ini dari Siti Fatimah ya, Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ya. Makanya nasab, kalau nasab itu kan ke laki-laki semua ya. Kalau menggantungkan nasab itu kan ke laki-laki ya. Bin ayah ya, bin kakek dan seterusnya ya. Ada nasab yang ke perempuan ini kalau Nabi hanya ada 2 ya. Ya. Yaitu siapa? Nabi Yunus ya, Yunus ibnu Matta. Matta itu ibunya ya. Kemudian Nabi Isa ya, Isa ibnu Maryam. Ya, Siti Maryam ini ibunya ya. Jadi hanya ada 2 itu ya, nasab yang digantungkan ke perempuan. Jadi, semua nasab itu ke laki-laki semua ya. Lah ini ada pengecualian lagi. Perempuannya itu Siti Fatimah ya. Nasabnya ke perempuan ya, Siti Fatimah ya. Makanya keturunan Nabi ya, para habaib, para sayyid ya. Itu nanti nasabnya ke Siti Fatimah ya. Ke Siti Fatimah terus ke Rasulullah Muhammad SAW. Yang perempuan ini kuat, yang kuat karena ini dari jalur Rasul ya. Tapi kalau di catatan sipil atau mungkin di perbankan ya, atau mungkin di lembaga-lembaga itu yang ditanya ibu kandung ya. Ya. Misalnya ibu kandungmu siapa ya, untuk data ya. Itu mungkin karena kalau ibu kandung kan semua anak kan keluar dari rahim ibu ya. Kok tidak ayah ya? Karena ya banyak kasus ya, anak lahir tanpa ayah ya, ayahnya itu tidak diketahui ya. Ya. Ayahnya itu ayah jamaah ya, ayah ro'an ya, bahaya ya. Makanya yang ditanya apa? Ibunya, ibu kandungmu siapa ya. Kalau rahim itu kan otomatis keluarnya mengeluarkan si anak tersebut ya. Orang mungkin meleset ya. Khulasatu sanati ai hadhihi dikisata iki iku khulasatu sanati ringkesane taun asalisati kang kaping 3 minal hijrati saking hijrah. Hadasat terjadi fisanati dalam tahun asalisati kang kaping 3 apa ghazwatu Otofana, perang Otofan wa Bahran lan perang Bahran wa Hamra'il Asadilan perang Hamra'il Asad. Alam yakun hale ora tinemu fil jami'i dalam sekabehane apa harbun peperangan wa fiha lan ing dalem sanad hadasat terjadi
Apa ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Jadi pada tahun ketiga Hijriah ada banyak peperangan juga terjadi ya. Cuma peperangan ini tidak sampai menumpahkan darah ya. Jadi terjadi kesepakatan damai, aman akhirnya ya, aman. Nah, yang sampai berperang ini adalah perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang ada di Gunung Uhud ya. Gunung Uhud itu nanti gunung yang akan di surga nanti ya. Jadi ada beberapa makhluk di bumi ini ya, di dunia ini yang nanti bisa masuk ke surga ya. Di antaranya Gunung Uhud ini ya. Jadi gunung kebanggaan Rasulullah, kecintaan Rasulullah SAW. Sudah pernah lihat Gunung Uhud belum? Menjulang ya, panjang ya, tinggi panjang, seperti perahu ya, perahu dibalik ya. Kayak tangkuban perahu tapi ora ya, luwih gede meneh, luwih dawa meneh ya. Nah, di situ ada bukitnya sedikit. Itu untuk pasukan pemanah ya, untuk pasukan yang dari atas ya, sniper ya. Kharajat metu sapa Quraisyun wong Quraisy ma khulafaiha sartane pira-pira kanca sumpahe Quraisy bi salah sati ala firajulin ing dalam 3.000 wong lanang mil Arabi sanggeng wong Arab wajau lan teka sapa Quraisy Uhudan ing gunung Uhud il akhdi krana ngalap bisa riman kelawan balesane wong kutilakan dipateni sapa man minhum saking Quraisy fi Badrin ing dalam perang Badar. Di perang Uhud ini bisa dibilang balas dendam karena kekalahan orang kafir Quraisy ya terhadap umat Islam dalam perang Badar ya. Jadi perang Uhud ini nanti pasukan orang kafir ini 3.000 ya, 3.000. Nanti Nabi menghadapi mereka ya dengan mengerahkan 1.000 pasukan ya. Jadi umat Islam itu semakin lama semakin bertambah ya. Pasukannya semakin lama juga semakin kuat ya. Jadi kalau pasukan perang itu terlatih ya, nanti akan bisa melawan. Bahkan latihannya saja itu sudah menggetarkan musuh ya. Saat perang pun ya, saat pasukan menghadapi lawan pun ya, itu mereka baris berbaris ya, itu juga menggetarkan musuh ya. Belum lagi nanti kalau ada pedangnya ya, ada senjatanya ya, jadi terkena cahaya ya, mengkilat ya. Mungkin suaranya ya, pateng gemerincing ya. Nah, itu juga sudah menggetarkan musuh ya. Jadi perang itu kadang-kadang berhadapan langsung ya, dan berkecamuk ya, adu rai ya, adu senjata langsung ya. Ada yang dari kejauhan ya, misalnya pakai panah, pakai tombak ya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi ya, pakai rudal ya, bisa di remote ya.
atau bom biologis misalnya ya. Ini bisa membunuh secara massal ya, dan lain-lain ya. Nah, perang itu kadang-kadang juga tidak harus terjadi ya, bisa dicegah ya, bisa dicegah. Ya tadi seperti musyawarah ya, berdiplomasi ya, bernegosiasi ya. Sebab kalau orang perang itu kan nanti banyak yang dirugikan ya, banyak yang sengsara ya. Jadi anak-anak menjadi yatim ya, perempuan-perempuan menjadi janda ya. Jadi situasi mencekam ya, dan lain-lain ya. Itu semua, perang itu tentunya orang nggak suka ya. Orang itu nggak mau perang ya, tentunya ya. Karena kalau damai kan semua nikmat, untuk ibadah nikmat, untuk bekerja nikmat, untuk apa saja nikmat ya. Tapi kadang-kadang perang ini harus ditempuh ya. Sesuatu yang dibenci kadang-kadang justru menjadi baik ya, dan harus dilakukan ya. Nah ini, itulah perang ya. Kalau takut ya ngeper dhisik ya wis ya, akan tertindas ya, akan apa? Akan digilas ya, akan terus dijajah ya. Jadi perang itu kadang-kadang memang harus ditempuh ya. Lah konsekuensinya kalau mati itu mati syahid ya. Mati syahid itu artinya ya disaksikan para malaikat ya, nanti dijamin surganya ya. Atau kalau menang masih hidup ya akan hidup mulia ya, akan mendapat jarahan perang ya, akan mendapat bagian wilayah kekuasaan yang luas ya, dan sebagainya ya. Ya tentunya itu berjuang yang di jalan Allah ya, yang karena memperjuangkan agama Allah ya. Lah nak perange ora krana Gusti Allah ya, ora mati syahid tapi mati sangit ya. Itu percuma ya, matinya itu mubadir ya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.